Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novania Aludra Zafira dari Kimia B 2019, NPM 191701179. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang penelitian ilmiah, metode ilmiah, hierarki ilmu, revolusi kimia, revolusi ilmiah, dan pengertian dari ilmu kimia. Mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita akan membahas tentang penelitian ilmiah. Apa itu penelitian ilmiah? Penelitian ilmiah merupakan suatu proses penyelesaian masalah dengan tujuan untuk menemukan deskripsi teoritik yang mengendalikan masalah itu sendiri. Penelitian ilmiah juga dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan dalam rangka pemecahan suatu masalah yang bertujuan untuk mencari teori baru, menguji berlakunya teori yang telah ada dengan menerapkan teori yang telah ada, atau dengan mengembangkan teori yang telah ada. Lalu, apa saja proses dari penelitian ilmiah itu sendiri? Proses penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan melalui serangkaian kegiatan sistematik terkontrol dengan mengikuti langkah-langkah metode ilmiah yang meliputi: yang pertama ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini berisi tentang identifikasi masalah sedemikian rupa hingga setelah melalui analisis yang mendalam dengan mempertimbangkan berbagai faktor dapat dirasionalisasikan bahwa penelitian ini memang diperlukan untuk diteliti. Yang kedua ada formulasi hipotesis yang menjelaskan tentang identifikasi hubungan logis antara masalah yang diteliti dengan teori-teori yang telah mapan dalam bentuk rumusan hipotesis. Lalu yang ketiga ada rancangan yang berisi tentang rencana strategis rangkaian eksperimen yang dilakukan untuk verifikasi hipotesis melalui observasi atau pengukuran yang dirancang secara cermat. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang berisi tentang perumusan hasil penelitian melalui analisis dan interpretasi hasil observasi ataupun pengukuran. Dan yang terakhir adalah publikasi. Publikasi ini berisi tentang komunikasi kesimpulan yang diperoleh ke dalam hasanah ilmu pengetahuan melalui berbagai cara dan bentuk karya ilmiah. Lalu hasanah ilmu pengetahuan itu sebenarnya berasal dari mana saja ya? Hasanah ilmu pengetahuan itu berasal dari original paper, review paper, poster, research report, dan tesis. Lalu dari sumber itu dapat dikembangkan menjadi annual report, handbooks, ensiklopedia, textbooks, dan monograph. Jika dilihat sebenarnya metode penelitian itu prosesnya berbentuk siklus atau artinya saling berkaitan. Suatu penelitian dimulai dari timbulnya masalah, kemudian dilakukan analisis deduktif sehingga diperoleh hipotesis. Dari hipotesis inilah kemudian bisa dilakukan rancangan eksperimen. Dari rancangan eksperimen yang sudah ada, kemudian dilakukanlah eksekusi atau eksperimen sehingga diperoleh data yang kemudian dilakukan analisis induktif yang diperoleh kesimpulan sebagai dari hasil penyelesaian dari suatu permasalahan. Hierarki ilmu itu berasal dari sebuah observasi yang kemudian dari observasi ini menghasilkan sebuah hukum atau fakta sebagai generalisasi rangkaian observasi berulang. Dari hukum ini dihasilkan sebuah teori atau interpretasi dari hukum yang kemudian teori ini menghasilkan model berupa animasi objek observasi sesuai teori atau bentuk dari aplikasi observasi. Fakta versus teori menurut Cornhuser pada tahun 1981. Teori itu menjelaskan fakta, sementara fakta tanpa teori adalah bukan hal ilmiah. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang tidak mutlak, dan kebenaran ini berlaku selama belum ditemukan kebenaran yang baru. Kebenaran ilmiah dapat diakui jika berdasarkan kesepakatan ilmuwan yang didasarkan pada bukti yang tersedia. Adapun sifat dari ilmuwan itu sendiri bebas dan memandang kesetaraan serta individualistik dan anti kekuasaan dalam memperoleh kebenaran. Pada teori revolusi ilmiah mengatakan bahwa kebenaran ilmiah hanya dapat dicapai dengan analisis bertahap, dengan pengawasan, dan sebuah kebenaran tidak bisa diungkapkan kecuali dengan bukti yang jelas. Apa pendapat Lavoisier tentang revolusi kimia? Lavoisier berpendapat tentang revolusi kimia bahwa semua pekerjaan telah ditakdirkan untuk membawa perubahan atau revolusi pada ilmu fisika dan ilmu kimia. Saya juga sudah melihat hal-hal yang datang sebelum saya, semuanya adalah sugesti. Lavoisier telah mengusulkan untuk mengulang semuanya dengan penuh ketelitian dalam ilmu yang menghubungkan antara zat yang masuk
dengan zat yang dibebaskan dengan pengetahuan yang lainnya sehingga terbentuklah sebuah teori. Lalu bagaimana dengan perubahan ilmiah? Pada perubahan ilmiah atau scientific movement dikatakan bahwa kebenaran ilmiah akan berlaku selama belum ditemukannya kebenaran baru yang diperoleh atas dasar pemahaman, observasi, dan pengukuran baru yang dapat dijamin memiliki kualitas yang lebih baik daripada pemahaman, observasi, dan pengukuran yang ada sebelumnya. Setiap generasi ilmuwan memutuskan sendiri apa yang akan dianggap sebagai kebenaran ilmiah berdasarkan bukti yang tersedia dan pemahaman dengan metode interpretasi yang sangat amat hati-hati. Sejarah ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa adanya teori, hukum, dan kaidah di semua bidang ilmu yang semula diterima sebagai kebenaran ilmiah pada akhirnya terbukti sebagai salah sama sekali. Sebelumnya sudah dibahas tentang revolusi kimia. Namun sebenarnya apakah pengertian dari ilmu kimia itu sendiri? Ilmu kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari materi dan perubahannya. Materi dan perubahannya ini dapat meliputi aspek-aspek seperti sifat materi, struktur materi, komposisi materi, dan energi materi. Tujuan dari ilmu kimia itu sendiri yaitu dapat mengendalikan atau kontrol perubahan reaksi kimia sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kedudukan ilmu kimia tidak hanya sebatas sampai situ saja. Ilmu kimia memiliki kedudukan yang lebih luas seperti pengaplikasiannya pada filsafat, dasar ilmu ilmiah, dan juga aplikasi pada ilmiah. Kedudukan ilmu kimia pada dasar ilmiah sama halnya seperti ilmu yang lainnya seperti matematika, fisika, dan biologi. Lalu kedudukan ilmu kimia pada aplikasi ilmiah dapat digunakan pada teknik, kedokteran, pertanian, farmasi, dan geologi. More fact and less fiction in chemistry, teaching is often wrongly interpreted as being against theories. Bukanlah ilmu kimia apabila kita hanya mempelajarinya dengan teori saja tanpa fakta, dan bukanlah hal ilmiah apabila kita hanya mempelajarinya dengan fakta tanpa mempelajari teorinya. Teori tidaklah diperbolehkan untuk menggantikan fakta dalam pembelajaran kimia, tetapi harus menjelaskan keduanya. Selesai sudah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, selanjutnya saya akan membahas bagaimana contoh dari penerapan materi pada hari ini. Studi penambahan asap cair sekam padi sebagai inhibitor kerak magnesium karbonat atau MgCO3 menggunakan metode seeded eksperimen. Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, hipotesis, dan metode penelitian. Selanjutnya, latar belakang penelitian. Perkembangan industri di Indonesia saat ini berlangsung begitu pesat. Sebagian besar industri di Indonesia menggunakan air dalam sistem kerjanya. Setiap industri yang menggunakan air dalam sistem kerjanya bisa dipastikan selalu memiliki permasalahan yang berhubungan dengan pengerakan atau scaling. Pertumbuhan kerak pada sistem perpipaan di industri maupun rumah tangga menimbulkan banyak permasalahan teknis dan ekonomis. Hal ini disebabkan karena kerak dapat menutupi atau menyumbat air yang mengalir dalam pipa dan sekaligus menghambat proses perpindahan panas dan peralatan penukaran panas. Kerak merupakan senyawa mineral berupa kalsium karbonat, kalsium sulfat, magnesium karbonat, dan dalam keadaan tertentu disertai pula unsur-unsur lain yaitu mineral besi serta butiran pasir. Dari semua jenis kerak yang disebutkan, kerak magnesium karbonat atau MgCO3 paling banyak dijumpai. Kerak magnesium karbonat adalah tumpukan keras dari bahan anorganik dalam bentuk ion Mg2+ dan CO3-2- terutama pada permukaan perpindahan panas yang disebabkan oleh pengendapan partikel dan mineral dalam air. Padatan kemudian akan menetap dalam pipa atau pada permukaan panas, di mana sering ia membeku menjadi kerak. Adanya kerak dalam pipa industri tentunya menimbulkan masalah baru yang perlu diselesaikan. Beberapa metode yang pernah digunakan untuk mencegah terbentuknya kerak pada peralatan industri yaitu dengan menurunkan pH melalui penambahan garam, penggunaan senyawa anorganik, asam amino, polimer-polimer yang larut dalam air, dan senyawa-senyawa organik lain, dan juga penggunaan inhibitor atau scale inhibitor. Untuk menghambat pertumbuhan kerak magnesium karbonat atau MgCO3 pada pipa industri, digunakan inhibitor. Penggunaan inhibitor ini merupakan alternatif yang baik karena ramah lingkungan, murah, dan mudah didapat. Komposisi kimia asap cair sekam padi adalah fenol 5,13%, karbonil 13,28%, dan asam 11,39%.
Asap cair memiliki banyak manfaat, salah satunya yaitu sebagai inhibitor. Menurut penelitian sebelumnya, asap cair tempurung kelapa grade 2 banyak mengandung fenolik, asam seperti asam asetat, asam butira, dan asam propiona, serta mengandung karbonil. Sehingga asap cair sekam padi menarik untuk dikembangkan sebagai inhibitor kalsium karbonat atau MgCO3 karena kandungan senyawa fenol dan asam tersebut. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penambahan asap cair sekam padi sebagai inhibitor kerak magnesium karbonat dan bagaimana efektivitas penambahan asap cair sekam padi sebagai inhibitor kerak magnesium karbonat. Tujuan penelitian mempelajari pengaruh penambahan asap cair sekam padi sebagai inhibitor kerak magnesium karbonat dan mengetahui keefektifan asap cair sekam padi sebagai inhibitor magnesium karbonat dengan metode seeded eksperimen. Hipotesis: kandungan senyawa fenol dan asam pada asap cair sekam padi mampu menghambat pertumbuhan kerak magnesium karbonat dengan keefektifan hingga 100%. Keefektifan inhibitor pada asap cair sekam padi dapat menghambat pertumbuhan kerak magnesium karbonat dengan menggunakan metode seeded eksperimen. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Anorganik dan Fisik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung pada bulan Mei 2021 hingga Agustus 2021. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu alat-alat gelas yang sering digunakan di laboratorium, water bath, gelas-gelas plastik, spin bar, oven, neraca analitik, spektrometer IR, SEM, GCMS, XRD, dan pH meter. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan yaitu magnesium klorida anhidrat, NaHCO3, Aquades, kertas saring nomor 10, serta asap cair sekam padi. Adapun rangkaian dari alur penelitian ini yaitu pembuatan inhibitor, kemudian pengujian inhibitor dalam menghambat pertumbuhan kristal MgCO3 yang terbagi menjadi dua seperti pada slide, dan terakhir yaitu tahap analisa data. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.